Halo semua, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja di rumah. Amin. Di video kali ini kita akan membahas tentang atau membicarakan tentang impian yang tak tercapai. Jadi bukan membacakan sebuah tulisan lagi, tapi lebih ke opini atau sharing ya, atau berbagi. Oke, mari kita mulai. Impian yang tak tercapai. Bicara tentang impian, jadi ingat impian-impian yang hanya dalam bayang dulu. Kemudian alhamdulillah sekarang tercapai. Awal-awal dulu rasanya gak mungkin untuk mencapai impian maksudnya. Walau seandainya mungkin dulu, persentase gagal untuk meraih impiannya itu lebih besar. Ya, kalian pernah kan seperti itu? Jadi mempunyai impian, tapi rasa-rasanya untuk menggapai impiannya itu persentase gagalnya lebih besar. Tapi alhamdulillah sekarang tidak terasa. Sudah banyak yang dicapai, yang dalam akal awalnya gak mungkin, tapi buktinya banyak tercapai sekarang. Memang kita kadang dibatasi oleh akal kita sendiri. Seperti contoh, ketika kita mempunyai impian, ini akan sulit, ini tidak mungkin, ini tidak mudah, ini butuh waktu yang lama, ini akan banyak gagalnya, dan ungkapan-ungkapan yang lain sebagainya. Lebih ke seperti apa ya, lebih seperti ke insecure gitu yang ditonjolkan terlebih dahulu. Jadi belum jalan sudah mikir yang susah-susahnya. Saya ingin cerita, saya pernah dulu punya suatu impian seperti impian mempunyai sebuah buku. Jadi punya satu buku. Rasanya sih dulu bayang-bayangnya sih bakal susah. Jangankan untuk punya buku waktu itu, ide, bahan, terus mau mulai dari mana saja untuk mempunyai buku, itu gambarannya saja belum ada. Ya pada akhirnya mundur karena itu alasannya tadi. Belum tahu apa-apa, belum ada gambaran, dibayang-bayang sudah seperti itu. Yaitu menurut saya sih, saya bisa seperti itu ketika itu mungkin efek ketika saya memfungsikan akal 100% tanpa menyertai adanya keajaiban hidup yang dibantu oleh Tuhan. Jadi kayak mendewakan akal gitu. Jadi semua impian-impian saya itu dijangkau dengan akal. Oh ini gak mungkin, oh ini gak bakal, ini bakal lama dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tidak mengiringinya dengan bahwa akan ada keajaiban-keajaiban jika kita memang sungguh-sungguh untuk meraih impian itu. Itu sih mungkin alasan saya dulu mundur, menggunakan atau memfungsikan akal 100% tanpa menyertai keajaiban-keajaiban yang akan dikasih Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh. Ya setelah itu, setelah masa itu tiba di suatu waktu, saya secara tak sengaja masuk di lingkungan baru, lebih tepatnya komunitas kepenulisan. Jadi komunitas kepenulisan di kampus, mendirikan komunitas menulis di kampus. Itu pun saya dulu masuk ke komunitas itu diajak teman-teman karena tahu saya mempunyai beberapa karya puisi. Padahal itu pun saya lupa cara bagaimana saya bisa menulis puisi, apalagi diajak untuk mendirikan komunitas. Sudah gak kebayang waktu itu, tanpa persiapan apapun, dadakan lah. Singkat cerita, keinginan punya buku itu muncul lagi. Setelah lama saya vakum, bahkan mundur dari
impian saya untuk mempunyai buku. Akhirnya karena masuk komunitas penulis, akhirnya impian untuk mempunyai buku muncul lagi. Kemudian ketika itu saya tuliskan impian-impian saya, termasuk mempunyai sebuah buku dengan impian-impian yang lain. Jadi ketika itu saya entah kenapa setelah membaca sebuah buku karya seseorang, saya lupa. Tapi kemudian saya menuliskan semua impian-impian saya, ditulis, berharap akan tercapai dengan yang mungkin pada waktu itu nggak kebayang sih kecapaiannya bagaimana. Jadi saya tuliskan, termasuk untuk mempunyai satu buku seumur hidup, minimal lah satu buku seumur hidup, tanpa ada ide bahan mulai dari mana dulu. Tapi ketika itu saya tetap maju dan memilih menjalani, tidak seperti yang di awal memilih mundur. Jadi udah jalani aja, yang penting ditulis aja dulu impian-impiannya. Singkatnya, setelah itu tanpa disangka Tuhan menuntun saya yang awalnya kosong sampai saya memahami dunia kepenulisan, dari menulis, menerbitkan buku, menjual, dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya bukan hanya punya satu buku hingga hari ini, tapi alhamdulillah sudah mempunyai sudah mempunyai 5 buku. Padahal pada waktu itu bayang-bayang, janganpun untuk mempunyai buku, menulisnya saja sudah bingung. Maka dari itu, kadang kita perlu menuliskan impian-impian kita dulu tanpa memikirkan cara meraihnya. Setelah itu, tugas kita setelah menuliskan impian-impian kita dulu, ya berusaha terus meraihnya. Sulit memang di awal bayangan. Semakin dibayangkan, semakin sulit. Makanya gak perlu dibayangkan dan gak perlu dipikir dalam-dalam untuk meraih sebuah impian. Cukup jalani saja. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Terus begitu. Percaya keajaiban yang di luar perkiraan kita pasti akan datang jika kita bersungguh-sungguh. Bahkan apa yang kita tidak pernah bayangkan dulu, itu akan tercapai di luar nalar kita. Ya, coba dan coba. Terakhir, ketika kalian belum berhasil meraih impian kalian, jangan berhenti dan ganti impian kalian. Jadi jangan berhenti dan jangan ganti impian kalian, tapi tetaplah berusaha, dan yang diganti cukup bagaimana cara meraihnya. Ubah cara meraihnya, jangan impiannya. Mungkin itu yang kita bicarakan untuk cerita hari ini. Quotes untuk hari ini, jangan ubah impiannya, tapi ubah cara meraihnya. Saya Majid, undur diri. Salam literasi, salam berkarya.